Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Eka Safitri dengan NIM 18058011. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sikap, yang mana mata kuliahnya Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Ibu Nora Susilawati, SOS MSI, dan Ibu Lia Amelia, SOS MSI. Sikap dapat diartikan sebagai pandangan atau perasaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan sikap menurut ahli Sarwono tahun 2002, yaitu kesiapan seseorang untuk bertindak secara tertentu. Menurut Fishman dan Achtzen tahun 1975, ada dua aspek pokok antara hubungan sikap dengan perilaku. Yang pertama, keyakinan terhadap perilaku. Semakin positif keyakinan, maka perilaku akan positif pula terhadap suatu objek. Yang kedua, evaluasi akan akibat perilaku. Penilaian atau evaluasi memiliki keuntungan ataupun merugikan, senang ataupun tidak senang. Dalam teori sikap, ada 3 kelompok pendekatan teorinya. Yang pertama itu teori belajar. Nah, dalam teori belajar terdapat 3 mekanisme. Yang pertama, mekanisme asosiasi, yang kedua mekanisme reinforcement, yang ketiga mekanisme imitasi. Nah, yang pertama itu kita lihat mekanisme asosiasi, di mana dalam penentuan sikap dipengaruhi oleh sesuatu yang lain. Yang kedua yaitu mekanisme reinforcement, adanya penunjukan sikap yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, yang ketiga, mekanisme imitasi. Dalam mekanisme ini menunjukkan atau meniru sesuatu dari orang lain. Nah, yang kedua, teori insentif. Dalam teori ini, seseorang ataupun individu akan mengambil hal yang baik atau hasil yang baik daripada hasil yang buruk. Nah, yang ketiga, teori konsistensi kognitif, di mana dalam teori ini menganggap individu ataupun manusia sebagai makhluk yang dapat memahami sesuatu. Nah, dalam hal ini terdapat 4 pandangan yang ada dalam konsistensi sikap. Pertama, yaitu teori keseimbangan dari Heider. Dalam teori ini, peranan individu atau seseorang untuk mencapai sebuah atau menentukan sebuah keseimbangan. Yang kedua, teori 2 faktor dari Rosenberg. Dalam komponen afeksi harus diubah agar kognisi juga dapat berubah dan diakhiri dengan perubahan sikap. 3. Teori disonansi kognitif dari Festinger, di mana dalam teori ini adanya perubahan sikap demi konsistensinya sebuah perilaku. Yang terakhir, yang keempat adalah teori stimulus dan respon serta penguatan. Dalam pembentukan sikap dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pengaruh budaya, media massa, lembaga pendidikan, dan lembaga agama. Baiklah, itulah penjelasan sikap. Terlebih dan terkurang, kalau ada kekeliruan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.